Bakti anak kepada orang tua. Di dunia ini, sering dijumpai anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Mereka sering menyalahkan orang tuanya karena mereka menganggap bahwa orang tuanya tidak memberikan cinta kasih dan perhatian yang penuh kepada mereka. Mereka selalu menuntut cinta kasih dan perhatian dari orang tuanya karena mereka menganggap bahwa cinta kasih dan perhatian itu wajib diberikan oleh orang tua kepada mereka. Mereka tidak menyadari bahwa anak yang baik seyogyanya tidak menuntut cinta kasih dan perhatian, tetapi melakukan kewajibannya dengan baik. Di dunia ini, sering dijumpai anak-anak yang selalu menuntut agar orang tuanya dapat menjadi manusia yang sempurna dalam berbagai hal, seperti Arya Pugala, makhluk suci. Anak-anak selalu menuntut agar orang tuanya berkelakuan baik dan bertutur kata ramah, tanpa pernah mengoreksi dirinya sendiri. Anak-anak selalu melihat sifat-sifat buruk yang dimiliki orang tuanya, tanpa pernah menyadari bahwa orang tuanya yang belum mencapai kesucian itu masih dapat berbuat salah. Anak-anak selalu mencela dan membenci orang tuanya jika orang tuanya berbuat salah, tanpa pernah berusaha memberitahu kesalahan orang tuanya dengan cara yang bijaksana. Anak-anak tidak pernah menyadari bahwa orang tuanya dapat berwatak keras. Itu sesungguhnya karena pengalaman masa lalunya. Anak-anak tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya tidak mudah untuk merubah sifat dan watak orang tuanya yang keras itu. Anak-anak tidak pernah menyadari bahwa jiwa mereka tidak dapat berubah sifat dan watak orang tuanya yang keras itu. Maka seharusnya merekalah yang merubah pikirannya sendiri. Di dunia ini, sering dijumpai anak-anak yang tidak menghormati dan tidak patuh kepada orang tuanya. Mereka sering mendelik, menentang, dan membangkang orang tuanya. Mereka datang dan pergi dari rumah tanpa memberitahukan orang tuanya. Mereka pergi meninggalkan rumah pagi-pagi sekali dan kembali sampai larut malam. Mereka tidak mengacuhkan teguran-teguran dan pengertian-pengertian yang diberikan orang tuanya. Di dunia ini, sering dijumpai anak-anak yang sukar dididik diatur. Mereka keras kepala, malas, dan dungu. Mereka tidak mempunyai keinginan untuk belajar. Mereka berteman dengan orang-orang jahat dan segera meniru kebiasaan-kebiasaan jahat tersebut. Mereka menjadi nakal, suka berkelahi, gemar berjudi, tidak peduli lagi pada moral, terjerumus dalam kehidupan seks yang salah, masuk dalam kenikmatan narkotika, ganja dan sejenisnya. Kemudian, mereka menarik saudara-saudaranya untuk ikut berbuat jahat, sehingga menambah kesedihan orang tuanya. Di dunia ini, sering dijumpai anak-anak yang tidak memperdulikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesehatan orang tuanya. Mereka tidak pernah menanyakan apakah orang tuanya tidak menderita panas atau dingin, lapar atau haus.
Mereka tidak pernah menanyakan apakah orang tuanya dapat tidur nyenyak dan beristirahat dengan tenang. Mereka tidak pernah menanyakan apakah orang tuanya tidak menderita sakit apapun. Mereka tidak pernah melayani orang tuanya dengan baik. Mereka tidak pernah memperhatikan kesusahan orang tuanya. Mereka tidak pernah mengetahui bahwa orang tuanya sering menangis, meratap, dan berkeluh kesah. Di dunia ini, sering dijumpai anak-anak yang melupakan kebaikan orang tuanya. Mereka tidak menyadari pengorbanan yang amat besar yang telah diberikan oleh orang tua kepada mereka. Mereka tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Mereka tidak berusaha menghibur dan membahagiakan orang tuanya. Mereka tidak berusaha memenuhi keinginan-keinginan orang tuanya. Mereka baru menyadari semua itu ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Mereka baru menyesali semua sikap dan tingkah lakunya sebagai anak yang tidak berbakti. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Sang Buddha bersabda, bila mana suatu perubahan setelah selesai dilakukan membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan ratap tangis dan wajah yang bergelimang air mata. Pengorbanan orang tua tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas dari jasa dan pengorbanan orang tua. Pengorbanan orang tua telah diberikan sejak ibu mengandung, melahirkan, sampai anak-anaknya dewasa dan menikah, bahkan sampai orang tuanya meninggal dunia. Orang tua selalu berkorban untuk anak-anaknya, paling tidak dengan pemikiran kehidupan anak-anaknya. Pada saat ibu mengandung, badannya seolah-olah menjadi seberat gunung. Selama mengandung, ibunya merasakan kesusahan setiap kali bangun tidur, seolah-olah mengangkat beban yang sangat berat. Sepanjang hari, ibu terasa mengantuk dan lamban, seperti orang sakit parah. Ibu tidak mampu menelan makanan dan minuman dengan baik. Setiap hari, ibu selalu gelisah memikirkan anaknya yang akan lahir. Apakah cacat atau normal? Ibu juga khawatir dan takut akan kematian. Setelah 10 bulan berlalu, ibu menderita berbagai macam kesakitan. Waktu melahirkan, ibu mempertaruhkan kehidupannya sendiri pada saat melahirkan anaknya. Darah ibu mengalir laksana darah seekor domba yang mengucur ketika disembelih. Ibu sangat letih dalam badan dan pikiran. Namun, ketika mendengar bahwa anaknya terlahir normal dan sehat, ia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah itu, kesedihan datang kembali, karena rasa sakit kembali menyerang tubuhnya untuk beberapa waktu lamanya. Setelah anaknya lahir, ibu menggendongnya dan memberikan air susu yang merupakan darah sendiri.
Ibu mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Ibu membersihkan kotoran anaknya tanpa merasa jijik. Ibu dan juga ayah menjaga anaknya siang dan malam. Mereka tidak pernah tidur nyenyak karena selalu diganggu oleh tangisan anaknya. Mereka tidak pernah memikirkan rasa laparnya, tetapi mereka selalu mengusahakan agar anaknya mendapat makanan dan minuman yang cukup. Ibu dan ayah selalu mencintai dan berusaha membahagiakan anak-anaknya. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dengan rela, mereka menderita untuk kepentingan anak-anaknya. Mereka, terutama ayah, berusaha bekerja keras mencari uang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Mereka berusaha memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya dapat bekerja sendiri. Orang tua memikirkan anak-anaknya. Orang tua ikut bersuka cita akan kebahagiaan anak-anaknya dan turut berduka akan kesulitan anak-anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tuanya merasa sedih. Bila anaknya bepergian jauh, orang tua merasa khawatir akan keadaan anaknya. Dari pagi hingga malam, hari mereka selalu bersama anak-anaknya. Mereka selalu berdoa agar anak-anaknya selamat, sejahtera, dan bahagia. Orang tua tidak pernah merasa bosan untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya. Mereka mengajarkan atau kelakuan bermoral kepada anaknya dengan harapan agar anak-anaknya dapat tumbuh menjadi manusia bermoral baik. Mereka berusaha menumbuhkan hiri, malu berbuat jahat, dan otapa, takut akan akibat perbuatan jahat dalam diri anak-anaknya. Mereka berusaha menanamkan ajaran cinta kasih, kerelaan memberi, menghormati yang lebih tua, toleransi, sopan santun, bertanggung jawab, dan lain-lain. Orang tua selalu berusaha melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Sigala Sutta, dengan baik dan secara ikhlas. Terdapat 5 kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu: 1. Mencegah anaknya berbuat jahat. 2. Menganjurkan anaknya berbuat baik. 3. Melatih anaknya untuk dapat bekerja sendiri. 4. Mempersiapkan pasangan yang sesuai bagi anaknya. 5. Memberikan warisan pada waktu yang tepat. Bakti anak kepada orang tua. Jasa orang tua amat besar dan sulit terbalas oleh anak-anaknya selama hidupnya. Sang Buddha memberikan perumpamaan sebagai berikut. Bila seorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak-anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Anak-anak amat berhutang budi kepada orang tuanya. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan orang tua, anak-anak tidak mungkin dapat hidup bahagia.
Sang Buddha pernah mengatakan bahwa orang tua laksana Brahma bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, anak-anak seyogyanya berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak seyogyanya merasa gembira dan bahagia bila berkumpul dengan orang tuanya. Anak-anak seyogyanya berlaku baik dan sopan terhadap orang tuanya. Sang Buddha bersabda, berlaku baik terhadap ibu merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap ayah juga merupakan kebahagiaan. Berlaku baik terhadap pertapa merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap para Arya juga merupakan kebahagiaan. Anak-anak seyogyanya berusaha melakukan kewajibannya sebagai anak dengan sebaik-baiknya. Dalam Sigaloada Sutta diuraikan mengenai 5 macam kewajiban anak kepada orang tuanya, yaitu 1. Merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya, terutama di hari tua mereka. 2. Membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. 3. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. 4. Mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta orang tua dengan sia-sia. 5. Memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Satu, merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya. Anak-anak seyogyanya merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya yang telah tua dengan hati yang tulus ikhlas. Anak-anak seyogyanya menanyakan kesehatan orang tuanya. Jika sakit, anak-anak seyogyanya mengajak orang tuanya berobat ke dokter, membantu meminumkan obat, menghiburnya, dan sebagainya. Anak-anak seyogyanya membawakan makanan dan minuman yang enak bagi orang tuanya. Anak-anak seyogyanya menyempatkan diri untuk menemani orang tuanya pergi ke wihara atau jalan-jalan ke tempat rekreasi. Anak-anak seyogyanya menyediakan tempat tinggal yang layak bagi orang tuanya yang ingin menginap. Anak-anak tidak patut menolak kedatangan orang tuanya yang ingin menginap. Anak-anaknya tidak patut saling melempar tanggung jawab di antara mereka dalam hal merawat dan menampung orang tuanya. Seharusnya, anak berbahagia jika orang tuanya memilih tinggal di rumahnya, karena anak tersebut mempunyai kesempatan lebih banyak untuk membalas kebaikan orang tuanya. Anak yang berbakti tidak akan menempatkan orang tuanya di rumah jompo, walaupun dengan alasan orang tuanya lebih senang karena banyak teman. 2. Membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai berbagai masalah, termasuk orang tua kita. Anak-anak seyogyanya berusaha membebaskan orang tuanya dari berbagai masalah dan kekhawatiran. Anak-anak seyogyanya menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tuanya dengan lemah lembut. Kemudian, anak-anaknya berusaha menghibur orang tuanya dengan mengatakan bahwa semua masalah pasti dapat terpecahkan. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan.
Tidak ada kesulitan yang tidak ada akhirnya. Selanjutnya, anak-anak berusaha membantu memecahkan masalah-masalah orang tua tersebut. 3. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Anak-anak seyogyanya bertutur kata sopan dan berkelakuan baik. Anak-anak seyogyanya menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti berusaha menghindari kejahatan. Anak-anak seyogyanya berusaha menambah kebaikan dengan berdana dan lain-lain. Anak-anak seyogyanya berusaha membersihkan pikirannya dari loba, keserakahan, dosa kebencian, dan moha kebodohan. Anak-anak seyogyanya berusaha mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam batinnya, melatih diri untuk menjadi baik, melatih kesabaran, toleransi, simpati, rendah hati, ramah, jujur, bijaksana, dan memiliki kesederhanaan. Dengan mempraktikkan ajaran-ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, anak tersebut telah dapat menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. 4. Mempertahankan kekayaan keluarga. Hasil jeripayah orang tua selama hidup merupakan harta warisan yang perlu dijaga. Agar dapat membawa manfaat, anak-anak harus memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 5. Memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Setelah orang tua meninggal dunia, anak-anaknya patut melakukan patik dana atau berbuat jasa kebaikan yang dilimpahkan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut. Jasa-jasa kebaikan yang dapat dilakukan oleh anak itu antara lain: 1. Memanjatkan parita-parita suci. 2. Mencetak buku-buku dharma. 3. Berdana kepada wihara-wihara yang membutuhkan. 4. Mempersembahkan jubah, makanan, obat-obatan kepada biku sangha. 5. Melepas semua makhluk hidup seperti burung, kura-kura, ikan. Itulah 5 kewajiban yang seyogyanya dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Anak-anak seyogyanya berbakti kepada orang tua ketika masih hidup, karena itu akan lebih besar manfaatnya jika dibandingkan setelah orang tua meninggal dunia. Anak-anak seyogyanya berusaha menyempatkan diri di antara kesibukan-kesibukannya untuk mengunjungi dan memperhatikan orang tuanya. Jika anak-anak membutuhkan cinta dan perhatian dari orang tuanya, maka sesungguhnya orang tua juga membutuhkan cinta dan perhatian dari anak-anaknya. Dalam masyarakat, kadang-kadang terjadi bahwa anak-anak yang sudah menikah mendapat banyak rintangan ketika ingin berbakti kepada orang tuanya. Anak laki-laki yang sudah menikah mungkin diancam oleh istrinya sedemikian rupa sehingga ia takut dan mengikuti segala keinginan istrinya untuk tidak membantu dan memperhatikan orang tuanya.
Hal ini dapat pula terjadi terhadap anak-anak perempuan yang sudah menikah. Ia dilarang oleh suaminya untuk berhubungan dengan orang tuanya. Ia dilarang untuk membantu orang tuanya yang kadang-kadang memang sedang dalam kesulitan. Ia tidak didukung oleh suaminya ketika ingin berbakti kepada orang tuanya. Bahkan ia dikritik dan dicela. Akhirnya, ia akan menjadi ragu, bimbang, dan kemudian berhenti berbakti kepada orang tuanya. Sebab ia tidak memiliki keberanian untuk merealisasikan niat baiknya itu. Ia menyadari semua tindakannya yang keliru setelah orang tuanya meninggal dunia. Ia menyesal, tetapi terlambat. Yang ia dapat lakukan kemudian adalah pelimpahan jasa atau patidana. Sesungguhnya, umat Buddha yang baik tidak gentar terhadap kritikan dan celaan, apalagi dalam hal berbuat baik, seperti berbakti kepada orang tua. Sang Buddha pernah mengatakan, janganlah berhenti berbuat baik hanya karena Anda dikritik. Jika Anda memiliki keberanian untuk melaksanakan perbuatan baik, walaupun dikritik, maka sesungguhnya Andalah orang besar dan dapat berhasil dimanapun. Sesungguhnya, anak-anak yang baik akan tetap berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya berwatak keras dan berkelakuan buruk. Anak-anak yang baik akan menyadari kebenaran hukum karma, bahwa ia bisa mempunyai orang tua yang berwatak keras dan berkelakuan buruk itu juga disebabkan oleh karma lalunya yang kurang baik. Anak-anak yang baik tidak akan mencela dan membenci orang tuanya yang berbuat salah, karena ia menyadari bahwa orang tuanya yang belum mencapai kesucian itu masih bisa berbuat salah. Anak-anak yang baik tidak akan menganiaya atau membunuh orang tuanya yang mencaci makinya, karena ia memiliki hiri, malu berbuat jahat, dan otapa, takut akan akibat perbuatan jahat. Anak-anak yang baik akan dapat menerima kenyataan bahwa orang tuanya memiliki kekurangan-kekurangan. Anak-anak yang baik akan memberikan maaf kepada orang tuanya yang melakukan kesalahan-kesalahan. Selanjutnya, anak-anak yang baik akan berusaha melihat sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang tuanya dan berusaha menyayangi orang tuanya dengan sepenuh hati, serta membimbing orang tuanya ke jalan yang benar dengan cara yang bijaksana. Sang Buddha juga memberikan petunjuk mengenai cara terbaik untuk membalas budi dan jasa kebaikan orang tua, yaitu sebagai berikut. Apabila anak dapat mendorong orang tuanya yang belum mempunyai keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, sehingga mempunyai keyakinan kepada Triratna. Apabila anak dapat membuka mata hati orang tua untuk hidup sesuai Dhamma, membimbing mereka untuk memupuk karma baik, berdana, melaksanakan sila, mendorong mereka mengembangkan kebijaksanaan, maka anak tersebut dapat membalas budi dan jasa-jasa kebaikan orang tuanya. Sesungguhnya,
Dengan berbuat demikian, selain anak tersebut telah membalas jasa-jasa orang tuanya, ia juga telah memupuk karma-karma baik bagi dirinya sendiri. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.